Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Wow, 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 wow ya. Bagaimana sekarang kita melihat ya ada seorang ulama dari MUI yang mengatakan boleh sholatnya rapat asal masih pakai masker dan ketika zikir direnggangkan kembali. Tapi untuk PPKM level 1. Ya, untuk apa? PPKM level 1. Nah, pernyataan beliau ini dipotong nih. Dipotong yang kemudian dijadikan tidak utuh ya, dijadikan judul berita, di screenshot terus disebarkan di WA. Nah, ini menjadi pertanyaan penting para pemirsa, kita harus kritis. Ya, jangan kemudian ternyata sudah boleh nih soft dirapatkan gitu ya. Tapi untuk PPKM level 1. Nah, ini yang harus diperhatikan para pemirsa karena PPKM level 1 itu ya yang beberapa hari yang lalu itu baru 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung dan Kabupaten Blitar ya. Sekarang sudah nyusul kayaknya banyak juga ya, tapi yang kita lihat dari berita seperti itu ya. Nah, maka kita lihat yaitu beliau Ketua MUI Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis telah memperbolehkan umat muslim untuk merapatkan soft sholat ya, itu di grup-grup WA. Ya, benarkah klaim tersebut? Berdasarkan hasil penelusuran dari media online, Kiai Haji Khalil Nafis memang telah memperbolehkan untuk merapatkan soft sholat, tetapi khusus di daerah yang zona hijau atau PPKM level 1 ya. Nah, ketika zikir direnggangkan kembali sholatnya, itu kata beliau ya. Nah, kita lihat daripada Satgas COVID-19 ya. Jadi bagaimana kebijakan daripada Satgas COVID-19? Nah, sampai saat ini pengaturan kegiatan ibadah di rumah ibadah atau berjamaah secara nasional dengan memperhatikan kedua indikator penilaian tersebut mengimbau adanya pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan menjaga jarak saat ibadah ya, mencuci tangan sebelum ibadah dan juga setelah beribadah, kata Wiku ya. Ini masih 30 September hari Kamis ya, minggu lalu. Nah, ya walaupun saat ini sudah PPKM level 1 ada 2 daerah, yaitu Kabupaten Lampung dan Kabupaten Blitar. Tapi mungkin berubah ya, kalau sekarang sudah mungkin lebih banyak lagi ya. Tapi bukan berarti kita bisa lalai dengan situasi yang tergolong aman tersebut, karena COVID-19 masih ada di sekitar kita ya. Wiku menegaskan saat ini belum ada perubahan aturan untuk merapatkan soft sholat karena pandemi belum sepenuhnya terkendali. Nah, ini para pemirsa ya, kita harus memahami betul ya. Menurut Satgas, pandemi belum terkendalikan atau belum sepenuhnya terkendali. Maka masih aturannya adalah merenggangkan soft sholat ya. Ini menurut Satgas COVID-19. Kedepannya, jika diterapkan perubahan pengaturan khususnya pedoman beribadah, kalau ada aturan perubahan nih untuk dalam mengerjakan ibadah nih, ya secara rinci di rumah ibadah akan disampaikan oleh siapa? Kementerian Agama, ya, yang mana Kementerian Agama sebelumnya sudah ada kesepakatan lintas kementerian atau lintas lembaga. Jadi sebaiknya bagaimana pemirsa ya? Kalau saya sederhana ya, kita harus ikut Satgas COVID-19. Nanti Satgas akan merekomendasikan, sudah terkendali nih, sudah aman nih, kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama akan merinci ya. Sekarang ibadahnya ya untuk sholat berjamaah boleh dirapatkan softnya. Nah, itu nunggu dari Kementerian Agama. Ya, kalau beliau Ketua MUI punya pendapat pribadi ya boleh, silahkan gitu ya. Tapi kita sebagai masyarakat ya, himbauan saya ya tetap harus ngikut kepada yang resmi atau pemerintah, karena itu kajian ya, itu kajian melalui berbagai data yang valid ya. Oke, sekarang ini sudah, nah maka kita menunggu perintah atau apa ya istilahnya, omongan ya, larangan atau perintah atau himbauan itu daripada Satgas COVID-19 atau Kementerian Agama. Itu lebih aman menurut saya ya, menurut saya. Karena apa? Tadi menurut data bahwa COVID-19 ini belum dikendalikan. Jangan buru-buru dulu. Bahkan ada ya, bukan nakut-nakuti, tapi ini untuk berjaga-jaga para pemirsa, adanya gelombang ketiga nanti Januari. Ya, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada ya. Tapi ini
daripada ahli katanya gelombang ketiga nanti di Indonesia bulan Januari, dan ini mudah-mudahan ya tidak terjadi ya. Tapi kita tidak boleh lengah, ya. Ya itulah ya, masyarakat ya kadangkala masih cuek, masih ya tidak, malah sekarang sudah mungkin sebagian tidak pakai masker. Ketika saya ke masjid pakai masker itu ditanya gitu ya, kok masih pakai masker di sini aman kok. Nah, itu yang ya ini ikhtiar saya gitu loh, ikhtiar saya gitu ya. Artinya ya oke lah kalau saya tidak melarang Anda tidak memakai masker atau memerintahkan Anda memakai masker, itu sudah sendiri-sendiri. Tapi ya itu ikhtiar saya gitu ya, ikhtiar saya. Jadi ya ini harus kita pahamkan pada masyarakat memang ya. Memang kita harus pahamkan pada masyarakat ya. Setidaknya ya lebih bijak, janganlah ada yang beropini yang keluar daripada kesepakatan bersama. Kita punya kesepakatan, ada Kementerian Agama, kita punya Satgas ya, kita pun punya MUI. Saya rasa ini pendapat pribadi ya daripada Ketua MUI Kiai Haji Khalil Nafis, dan itu harus kita hormati pendapat beliau secara pribadi bukan secara MUI. Nah, bagaimanapun juga ini menyangkut jiwa manusia, dan hifdzul nafsi itu adalah hal yang di antara 5 maqasid syariah itu ya, tujuan atau pondasi ya daripada universal, yang bersifat universal yang jumlahnya 5 itu, yang paling diutamakan adalah hifdzun nafsi atau menjaga jiwa. Jadi tetap ya kita renggangkan pakai masker ya. Ya itu yang harus kita hati-hati sekarang ya. Ketika kita lengah, ini akan berantakan lagi. Maka kita berharap, berdoa mudah-mudahan ya cepat selesai COVID-nya, amin Allahumma amin ya. Tapi mari kita mengikuti ya kesepakatan daripada para ahlinya, yang itu dengan kajian yang betul-betul terperinci ya, kajian yang betul-betul baik dan data yang valid ya, itu lebih diutamakan daripada pendapat pribadi. Tapi saya kembali kepada pemirsa, gimana menurut pemirsa? Menurut Anda silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.